Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moge Jakarta. Saya Evan, IHSG hari ini melemah 0,9%. Tutup di 7505,26. Ya, betul 0,26. Melemahnya 0,908%. Ya, oke lah 0,9%. Kedelnya low, lower low. Ngetes 7500 bulat, bahkan low-nya tadi sempat 7485. Seperti yang dibahas kemarin, eh, IHSG hati-hati kalau IHSG masih ada peluang atau ada kemungkinan ngetes 7500. Nah, ini nih udah ngetes hari ini. Kita tunggu minggu depan ya, sambil wait and see, sambil nunggu hasil si pemilu US juga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada tanda rebound. Kalau enggak dan bahkan breakdown 7449 ya udah. Maksudnya ya udah adalah berarti OTW 7300-an bener karena memang udah ada change of character di DID ya. Jadi ya nggak masalah, nggak apa-apa, bukan nggak masalah, tapi nggak apa-apa juga kalaupun turun ke 7300 7200. Tinggal disiapkan pelurunya buat nembak saham-saham terutama big cap yang terkoreksi atau terdiskon lumayan. Tuh ya. Kalau ternyata dalam waktu dekat ada tanda rebound, juga siapin juga pelurunya. Mudah-mudahan sih rebound ya supaya tradingnya jadi enak buat yang trading terutama biar 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 enak aja sih. Sebenarnya di market yang lagi kayak gini ya tetap ada aja saham yang ijo-ijo, tapi nyarinya akan lebih jauh lebih mudah kalau marketnya ini ada tanda rebound gitu sih ya. Kemudian sisanya sama lah dengan yang kemarin-kemarin skenarionya. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 7449 tapi tetap waspada aja. Pasang stop loss, trailing stop, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan. Yang penting kalau trading cashnya dijaga, jangan sampai ntar nyangkut terus kalau udah momen bagus koreksinya turunnya udah selesai malah nggak ada peluru buat name gitu ya. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Masih ada beberapa, ada banyak sebenarnya, tapi ya seperti biasa kita bahas yang udah ada di sini aja dulu. Pertama ada ESA. ESA ini adalah strategi saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 1 November ya. Belinya di 965, stop lossnya di bawah 920. Jadi udah dapat barang harusnya dan masih cenderung uptrend ya selama mudah-mudahan nggak turun ke bawah 920 lah. Kemudian targetnya di 1075 dulu. Jadi buat yang udah punya barang disimpan dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 1075. Saham kedua ada MBMA. Nah, ini belum dapat barang. Strateginya ngantri di 530, stop lossnya kalau tutup di bawah 510. Jadi saya masih tetap pilih ngantri ya daripada langsung hajar tabrak kanan sih. Paling nggak di 530 oke lah kalau misalnya beli di situ. Stop lossnya ideal sebenarnya kalau tutup di bawah 476, tapi kalau misalnya kejauhan cukup kalau tutup di bawah 510 terus cut loss dulu atau exit dulu nggak apa sih, tapi jangan langsung ditinggal, dipantau dulu, tetap masukin watchlist. Kalau ternyata nggak lama kemudian ada tanda rebound, ada mantul-mantul, buyback nggak apa-apa ya, karena dari setup yang kebentuk di bulan April, batalnya itu kalau turun dan tutup di bawah 476 gitu ceritanya. Saham berikutnya Raja. Raja saham yang masuk ke rekomendasi tanggal 1 November juga. Strateginya beli di 1740, stop lossnya kalau tutup di bawah 1660. Jadi hari ini udah dapat barang harusnya buat yang buat yang kemarin atau tadi pagi pasang order beli di 1740. Ini sih strategi lebih ke untuk buyback ya. Lebih cenderung untuk lebih ke untuk buyback. Strategi untuk buyback lah maksudnya gitu. Jadi buat yang intinya buat yang udah punya barang disimpan dulu aja, selama nggak turun dan tutup di bawah 1660 masih aman. Mudah-mudahan sih bisa ke 1900-an lagi, bahkan ke 2000 gitu ya. Lanjut ada habis Raja ada Akra. Nah si Akra ini strategi yang ada di rekomendasi kemarin kalau nggak salah, belinya di 1370, stop lossnya kalau tutup di bawah 1325.
Hari ini tutupan masih di 13.50, masih di bawah 13.70, jadi masih floating minus sih. Tapi selama nggak tutup di bawah 13.25 di hold dulu. Kalau turun dan tutup di bawah 13.25 exit dulu aja ya. Kemudian CTRA, nah ini cut loss. CTRA rekomendasi untuk kemarin ini belinya di 13.35. Tadi pagi open atas terus langsung turun. Nah, karena stop lossnya kalau tutup di bawah 12.90, hari ini tutup di 12.80, ya exit dulu aja sih nggak apa-apa ya. Amankan pelurunya dulu gitu sih. Jadi ya kalau emang harus cut loss dulu atau exit dulu nggak masalah. Lanjut ada Medco. Medco ini strategi yang udah direkomendasi kemarin juga. Belinya di 12.65. Udah dapat barang, hari ini masih tutup di 12.65, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Selama nggak tutup di bawah 12.10 masih aman disimpan ya. Lanjut ada Astra. Astra masih turun tipis 0,5%, tutup di 5.075. Jadi kemarin itu strateginya kan beli di 5.100, udah punya barang harusnya simpan dulu aja nggak masalah. Selama nggak tutup di bawah 4.900. Mudah-mudahan juga bisa lancar ke target 5800-an, 5850. Kalau misalnya nih, apes kena stop loss tutup di bawah 4900, jangan langsung ditinggal juga ya. Karena di dua area hijau ini bisa diincar untuk area beli gitu ceritanya. Kemudian berikutnya ada Indi. Indi kemarin strateginya beli di 15.40, 15.35. Ini juga udah punya barang, udah dapat barang. Simpan dulu selama nggak tutup di bawah 14.30 masih aman. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat bisa mantul lagi ya. Kemudian yang berikutnya ada Mapa. Mapa udah sampai target 1100, target full cycle dari setup di bulan Juni apa Juli ya? Juni. Jadi tadi sempat naik ke atas 11.70, kalau tutup di atas 11.70 sih bagus sekali, tapi ternyata belum sanggup. Dan buat yang masih punya barang ini boleh take profit dulu sih ya, karena ada rejection di situ. Tutup di bawah 1100 juga sih, target full cycle-nya di 1100 itu ya. Kalau masih mau hold pasang trailing stop boleh, atau elite sell di 1065, 1060 atau 1050 boleh, jangan terlalu bawah lah biar nggak terlalu banyak hilangnya nanti. Berikutnya ada Telkom. Nah, Telkom hari ini nyamperin 2800, tutupan di 2780, low-nya sempat sampai ke 2760. Jadi buat yang udah kesamber atau udah kejemput orderan beli di 2800, nggak apa-apa disimpan dulu masih aman. Buat yang belum punya barang dan minat beli Telkom, silakan bisa dibeli. Selama nggak turun dan tutup di bawah 2700 ya masih aman. Ya, diatur aja diatur money manajemennya, disesuaikan dengan risk profile dan risk manajemennya dijaga supaya tetap aman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada Tugu. Hari ini masih tutup di 11.30, inside bar pattern juga candlenya, jadi masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 1110 ya. Di hold dulu aja lah, mudah-mudahan nggak lama bisa mantul. Itu tadi. Kemudian lanjut ke saham-saham yang di request, ada di kolom komen. Saham pertama yang di request itu Toba. Toba sih takonnya piye ya? Ternyata request Toba gitu. Oke, kita bahas lah Toba. Setupnya udah dari Agustus kemarin nyampe target full cycle. Kemudian singkat cerita ini sudah ambil inducement, ambil pullback terakhir sebagai inducement ya. Berarti retracement dimulai. Dan juga ada dominant break di situ. Jadi waktu kemarin nyampe ke 650 itu adalah area untuk 640, 650 itu area untuk ralat 650 dan 695 itu adalah area untuk sell on strength. Dan
Kalau misalnya pengen beli, saya cenderung liatin entar kalau udah nyampe di sekitar 450-an sekian, di bawah 500 yang jelas berarti ya. Atau target penurunan keduanya itu ada di jauh ya, 270-an. Coba ntar lihat dulu aja di 450-an sih. Kalau membal mau dibeli silahkan, untuk trading jangka pendek aja. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya punya barang dan enaknya diapain, mudah-mudahan lagi floating profit, jualan dulu nggak masalah. Atau kalau masih mau hold, pasang elite sell atau trailing stop di mentok di 500 lah gitu ya, karena kalau turun ke bawah 515 besar kemungkinan lanjut ke area hijau-hijau gitu sih tobanya. Lanjut APLN. Nah, si APLN mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mantul. Kemungkinan sih ada bikin range sideways di 115 sampai 143. Itu sih. Ya, mudah-mudahan mantul, tapi tetap dijagain buat yang misalnya punya barang nih terus masih hold, dijagainnya kalau kalau ke bawah 115 tutupan di bawah 115 exit aja dulu gitu. Terus kalau misalnya minat pengen beli ya sama sih, stop lossnya di bawah 115, meskipun saya belum terlalu minat untuk beli si APLN gitu ya. Tapi paling enggak level resiko, level stop loss yang bisa dipantau udah kelihatan sini nih 115. Kalau tutup di bawah itu exit. Kemudian TPMA ini sih kayaknya pertanyaan kemarin, cuman saya lupa kemarin kayaknya sih udah dibahas juga ya. Ya udahlah kita bahas lagi karena ini saya tulis lagi karena tadi ternyata belum saya respon. Belum direspon di apa YouTube-nya. Lanjut TPMA-nya ini kurang lebih pertanyaannya apakah bisa sampai ke 700 lagi? Mudah-mudahan sih bisa. Jadi ceritanya itu kan udah breakout kemarin-kemarin tuh breakout area 750 765 ya. Terus bertahan di atas itu di daily-nya. Nah, itu satu tanda yang bagus sebenarnya. Ternyata hari Rabu turun, lumayan nih turunnya. Sempat turun sampai ke 705. Terus diem sampai sekarang, maksudnya bukan diem tapi bertahan, nggak naik lagi ke atas 765, malah di bawah 750 bertahannya. Dan kalau digeser ke weekly jadinya jadi false breakout jadinya gitu sih. Nah, kalau misalnya lagi pegang barang, level yang diwaspadai itu di 685. Mudah-mudahan sih nggak tutup di bawah 685 ya. Kalau tutup di bawah itu berpotensi ke bawah sini lagi nih, ke bawah 650 lagi, 620, 640 gitu. Jadi kalau misalnya pengen ngantri, misalnya pengen beli dan ngantri 700, stop lossnya tetap di bawah 685 paling gitu. Gitu ya. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Senin tanggal 4 ya, hari Senin itu. Untuk hari Senin tanggal 4 ada 2 saham dulu aja. Kalau emang beneran mantul nanti akan muncul lebih banyak saham yang keluar di screener sih. 2 saham dulu ya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada MTech, saham yang pernah masuk rekomendasi juga dan belum terjemput order belinya. Hari ini melemah 5,1%. Tutup di 484 dan strateginya masih sama persis seperti yang ada sebelumnya, yaitu beli ngantri di 444. Stop lossnya kalau tutup di bawah 428. Jadi buat yang minat dan belum pasang order, silahkan pasang order belinya di 444. Stop loss di bawah 428 kalau tutup di bawah 428 ya. Dan mudah-mudahan bisa ke target full cycle 560. Saham keduanya HMSP. HMSP kita masukin lagi karena makin dekat ke 670 nih. Buat yang minat beli HMSP ngantri di 670 ya. Jadi boleh pasang order beli di 670. Stop lossnya kalau tutup di bawah 640. Dan targetnya TP1 di 850, TP2 nya di
980. Itu sih. Itu tadi dua saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.